Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama di rumah sakit menjalani masa isolasi selama 14 hari sebagai pasien positif COVID-19. Jadi pada video sebelumnya saya sudah cerita tentang gejala, apa yang saya lakukan, obat-obatan. Karena video terlalu panjang, saya akan cerita di video ini khusus pengalaman saya selama di rumah sakit. Seperti video sebelumnya saya bilang bahwa saya dinyatakan positif setelah hasil swabnya itu pada Senin sore dinyatakan positif, malamnya saya langsung masuk rumah sakit. Di sana saya masuk rumah sakit, dapat kamar, kebetulan berdua, ternyata sudah ada pasien yang masuk di sana. Jadi satu kamar itu berdua, ada juga yang bertiga tergantung ruangannya juga. Terus di kamar saya itu berdua. Nah, teman saya ini udah masuk, baru masuk juga sebenarnya, tapi ternyata dari hasil saya ngobrol dengan beliau bahwa sebenarnya dia udah lama swabnya, tapi dia belum dapat kamar. Jadi dia masuk dapat kamar, kemudian karena dia sudah lama, hari kedua dua malam di sana dia swab lagi. Ini sekedar informasi, di rumah sakit tempat saya menginap itu swab itu per 7 hari. Per 7 hari swab, kalau negatif pulang, kalau positif lanjut perawatan lagi gitu kan. Nah, teman saya ini karena memang dia udah lama swabnya, tapi baru dapat kamar beberapa hari kemudian, jadi dia cuma 2 malam di swab lagi, hasilnya negatif dan dia langsung pulang, itu kan. Nah, pas dia pulang, saya mikirnya saya sendirian nih di kamarnya, agak gimana gitu kan, sendirian di kamar kan gitu kan, di rumah sakit gitu. Kebetulan cerita sedikit, malam sebelumnya ada pasien yang memang kondisinya parah dan meninggal dunia, tapi di kamar ujung sana gitu kan, kamar ujung sana kan. Jadi wah, udah sebagai pasien baru yang baru masuk rumah sakit, baru kena COVID, ini agak shock juga nih, masuk ada yang meninggal dunia gitu kan. Singkat cerita, temen itu pulang, saya mikirnya malam itu saya sendiri, ternyata pasien yang di tempat kamar yang meninggal di ujung itu ada pasien lain. Mungkin entah pertimbangannya apa, akhirnya bapak ini dipindahkan ke kamar saya. Karena ada yang teman saya udah pindah, yang bapak ini dipindahkan ke kamar saya malam itu juga. Saya pikir, wah, akhirnya ada teman juga nih. Nah, ini kan. Cuman yang saya mau cerita ke sahabat YouTube sekalian, jadi bapak ini saya nggak tahu apa di ruangan sana itu emang ruang pasien yang bergejala agak berat atau seperti apa. Jadi teman ini yang pindahan dari kamar yang temannya meninggal itu agak lemas. Bapak mungkin 50-an lebih kali ya, di atas saya umurnya itu 50-an lebih. Jadi dia agak lemas. Katanya waktu itu sempat sesak napas, tapi waktu masuk ke kamar saya itu oksigennya udah jarang, kadang dipakai kadang enggak oksigen, tapi tetap sesak dia kan. Saya nggak tahu dia punya penyakit bawaan atau enggak, belum sempat cerita karena bapak ini memang kelihatan lemas, jadi diajak cerita pun agak susah, dia agak kurang mau bicara. Hari-hari berapa hari dengan beliau itu kan saya lihat bapak ini, jadi setiap hari dia, kalau saya kan pagi keluar jalan terus jogging, berjemur. Nah, bapak yang satu kamar saya ini dia cuman di rumah, di kamar, di tempat tidur, guling baring, duduk baring, duduk gitu aja, memang kayak lemas banget itu. Sampai aja makanan kan di sana, makanan kita kan ngambil sendiri, ada tempatnya ngambil. Karena dia lemas, saya sering ngambil makanan bapak ini. Jadi saya ambilin makanan, Pak, ini makanannya, sekalian ini obatnya. Saya lihat kadang-kadang makanannya pun jarang disentuh sama dia. Dan itu makanannya. Obat pun saya nggak tahu diminum apa enggak. Jadi saya agak khawatir juga sama bapak ini. Kata singkat cerita, karena setelah 2 hari setelah saya swab, hari Rabu keluarga saya swab dan dinyatakan positif 3 orang, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, istri dan 2 anak saya positif. Akhirnya istri saya juga dirawat. Karena dirawat, saya minta kalau bisa satu kamar. Kebetulan ada satu kamar yang kosong. Kalau itu kamar, bukan maksudnya bisa pasiennya bisa dipindahin, ada kamar yang memang baru direhab, kamar itu baru dipasang
jadi ada peralatan tambahan baru dipasang, jadi tersedia kamar itu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk satu kamar kami sekeluarga, jadi kami kayak pindah rumah di sana itu, dengan kondisi badan yang segar bugar, nggak ada nyakit yang parah, kami pindah sana, jadi seolah-olah kami pindah rumah, pindah ke sana. Dan bapak tadi sendirian di sana di kamar. Akhirnya berapa hari dia di kamar sendirian, saya dengan keluarga saya, setiap jam ada makan obat, saya inisiatif, saya antar ke ruangannya. Saya antar ke ruangannya, Pak makan Pak, gitu kan. Dan hari keberapa waktu saya ngantar makanan, ternyata udah ada istrinya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, udah ada istrinya yang jagain. Tapi itu tadi, ternyata memang istrinya cerita, udah sering ngobrol di luar sama istri saya. Jadi dia juga sedikit tanda kutip mengeluh, suaminya ini emang ya nggak tahu karena memang kondisinya yang lemas atau gimana, katanya kok kayak nggak ada keinginan sembuh gitu loh. Ya istilah harus semua makan harus dipaksa, obat harus dipaksa, terus berjemur pun harus dipaksa diajak keluar gitu kan. Intinya ya memang kondisinya seperti itu, dan untung ada istrinya yang bisa memaksa dia kan, yang akhirnya dia bisa berjemur, terus mungkin makan obatnya penting. Tapi malam keberapa saya lupa itu, pokoknya tengah malam tiba-tiba saya digedor pintu kamar saya sama suster, minta bantu karena bapak itu jatuh di kamar mandi. Jadi bapak itu jatuh di kamar mandi. Oh tapi sebelum ke sana ada kejadian lagi waktu saya masih satu kamar ya. Waktu saya masih satu kamar, ada kejadian di kamar sebelah. Ada ibu-ibu yang sudah tua, yang memang dari awal saya bilang harus bantu pernapasan segala macam. Pagi-pagi dia tiba-tiba parah, harus butuh bantu pernapasan, semua suster turun, perawat turun, tapi akhirnya nggak tertolong dan pagi itu meninggal. Dan salahnya saya cerita ke bapak itu kan, cerita tetangga teman kita sebelah ini, dan dia nelpon keluarganya, oh ini ada lagi kemarin yang meninggal, sekarang ada yang meninggal. Mungkin dari sana mungkin dia shock atau gimana sih. Jadi di situ saya agak gimana, ada penyesalan sedikit. Saya ceritakan bahwa tetangga sebelah itu meninggal itu kan. Tapi itu tadi kondisinya seperti di video saya sampaikan sebelumnya, yang meninggal itu memang kondisinya udah berat, udah tua banget, udah lesu kondisinya udah nggak fit ya. Kalau tua saya bilang di video sebelumnya, ada yang udah tua juga karena fit, alhamdulillah aman-aman aja gitu. Tapi kalau ibu-ibu ini emang udah nggak pernah berdiri di tempat tidurnya, juga yang meninggal sebelum itu yang masalah yang meninggal. Kembali lagi saya cerita sebelum tadi, saya pindah kamar, tiba-tiba saya dibangunkan tengah malam jam 1, jam 2 saya lupa. Saya kesana, kita bopong bapak itu dari kamar mandi ke ruangan gitu kan. Saya nggak memperhatiin kondisinya itu seperti apa, saya cuma berusaha bapak itu bisa pindah dari kamar mandi ke tempat tidur kayak gitu kan. Bapak itu kan memang badannya juga besar juga, gemuk orang yang itu. Jadi dua suster, saya dan istrinya yang berusaha ngangkatnya gitu kan. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Saya nggak tahu apa malam itu juga dia meninggal atau besok paginya, karena saya habis nolong mindahin itu, saya langsung balik ke kamar, saya ganti baju semua, saya cuci badan saya tidur. Habis itu besok paginya dapat informasi kalau bapak itu udah meninggal. Poin yang saya mau sampaikan di sini, pengalaman pertamanya itu tadi, seperti pada video sebelumnya, bahwa orang-orang yang COVID ini yang memang akibatnya menjadi fatal sampai meninggal dunia itu memang kondisinya memang udah drop banget, memang udah nggak bisa bangkit dari tempat tidur lagi, udah lemes, mungkin sesak napas. Drop ini saya bilang tadi bisa jadi karena memang penyakit lain yang bikin dia drop, atau memang dia terlambat dibawa ke rumah sakit. Intinya dia udah drop banget, akhirnya mungkin udah lemes, imunitasnya nggak kuat lagi untuk melawan COVID itu, akhirnya dia meninggal dunia. Terlepas ini memang takdir juga ya penyakit itu kan hanya penyebabnya, tapi bahwa memang udah sampai umurnya di situ, jadi dia meninggal dunia.
Itu pengalaman yang cukup berkesan bagi saya. Jadi di sana itu udah baru berapa hari yang bikin agak shock juga sih. Malam pertama udah ada yang meninggal, besok paginya ya, ada yang meninggal di sebelah kamar ujung. Pertama kamar ujung, yang besok paginya setelah kamar ujung di sebelah kamar saya, ibu tua, kemudian 2 orang kan. Setelah saya pindah keluar dengan keluarga, ternyata teman yang pernah satu kamar saya juga meninggal dunia, ada 3 orang, itu kan. Dan udah hari keberapa lu saya lupa, udah menjelang kepulangan saya itu saya negatif, saya pulang rumah sakit, itu ada lagi 1 yang meninggal. Tapi seperti saya sampaikan tadi, kalau lihat persentase dari 14 hari saya di sana, dari sekian jumlah pasien yang keluar masuk 20 kamar kurang lebih, setiap hari ada yang keluar dan masuk, itu hanya 4 orang yang meninggal. Artinya kalau data gugus tugas itu banyak yang sembuh dan yang meninggal, itu memang benar adanya berdasarkan pengalaman yang saya alami di rumah sakit. Itu pengalaman yang cukup berkesan bagi saya. Kemudian selama di rumah sakit kita berinteraksi. Saya pagi-pagi bangun pagi, habis sholat subuh. Biasanya saya itu, jadi seperti saya bilang tadi, kalau di samping kita konsumsi obat-obatan, hal-hal lain kita lakukan meningkatkan ibadah kita, sholat, ngaji, segala macam itu kan. Itu habis sholat subuh saya sholat malam juga gitu kan, sholat subuh, ngaji, terus habis subuh saya keluar ruangan, jalan pagi gitu kan. Kebetulan 2 lantai kan, jadi bisa naik turun, lantai atas, lantai bawah gitu. Itu kadang jogging juga gitu kan bisa. Pagi-pagi kita lakukan itu. Kemudian siang kita berjemur mulai dari jam 8, jam 9 sampai siang berjemur gitu kan. Ya, sambil kita berinteraksi sama pasien-pasien lain. Jadi di sana itu sekedar informasi, di tempat kita itu gambaran isolasinya bukan isolasi di kamar yang nggak boleh keluar ya. Mungkin karena memang kondisi pasien di sana itu sebagian besar memang tanda kutip sehat ya, nggak bergejala ringan. Jadi kita isolasi di dalam pagar, keluar kamar bisa, tapi kita nggak bisa keluar pagar. Jadi kita masih bisa jalan-jalan di luar kamar kita, bisa ke atas, bisa ke bawah, lantai 1, lantai 2 gitu kan. Dari sana kita bisa ngobrol kan, cerita-cerita ke teman-teman yang lain juga, gejala mereka apa yang mereka alami, sudah berapa kali mereka di swab gitu kan. Jadi macam-macam cerita pengalaman unik di sana. Jadi di samping tadi ada yang meninggal, ada juga mereka berempat, siswa berempat gitu kan, berempat masuk rumah sakit karena COVID. Jadi kalau masuk rame-rame itu ada enak ada enggaknya. Waktu kita masuk rame-rame enak, ada temen nih, enak nih satu kamar gitu kan. Tapi enggak enak gini, 7 hari kita swab rame-rame kan, karena swab pertamanya bareng, berikutnya 7 hari swab. Inilah yang kalau kita nyebutnya ini ujiannya lulus apa enggak kayak gitu kan, hasilnya negatif apa positif. Jadi teman-teman siswa ini dia udah duluan dari saya masuk itu mereka udah nggak berempat lagi, tapi ceritanya mereka awalnya berempat. Swab hari ke-7 pertama itu 1 negatif, 1 negatif, keluar 1, tinggal mereka bertiga kamar kan. Saya udah ada waktu mereka bertiga, saya udah ada nih. Terus minggu 7 hari, minggu keduanya 14 hari berarti swab lagi, lolos 2, yang negatif 2 pulang, tinggal sendiri. Itu aku bilang mungkin kalau untuk yang pertama tadi keluar 1, 3 masih lah, mereka masih bisa secara emosi, secara ini agak kuat ya, masih bertiga. Tapi begitu swab kedua, 2-nya keluar, 1 sendiri, ya itu saya merasakan mungkin beban, kalau nggak benar-benar bisa menata mental, menata emosi, agak drop juga. Teman kita yang lain udah pulang, kita tinggal sendiri gitu kan. Apalagi kalau pulangnya 1, tinggal kita berdua, masih ada teman ngobrol gitu kan. Walaupun kita bisa ngobrol yang lain, tapi paling nggak kan ada teman dekat. Ini dia tinggal sendiri. Dan yang lucunya lagi, itu udah 2 kali swab ya.
minggu berikutnya swab ketiga dia sendirian masih positif. Jadi ya saya nggak tahu, padahal anak ini ya masih umur-umuran tamat SMA gitu kan, SMA badannya seger apa nggak kelihatan penyakitnya, nggak sehat lah kalau dari luar gitu kan. Olahraga rajin gitu kan. Itu tadi swab ke-1 gagal, 2 masih positif, 3 masih positif. Pertama masih positif, temannya 1 pulang. Kedua masih positif, temannya 2 pulang. Yang ketiga swab lagi masih positif. Jadi dia udah 3 kali 7 hari, 21 hari di rumah sakit masih positif. Akhirnya lanjut lagi untuk minggu keempat. Saya nggak tahu lagi karena saya kan saya udah pulang duluan. Dia di swab minggu minggu ketiganya mereka ini. Saya udah minggu kedua ini, saya udah negatif, saya pulang. Dan dia masih nunggu hari berikutnya untuk swab. Ada juga yang sampai 4, hampir sama kayak siswa ini juga. Tapi dia kebetulan suami istri. Jadi suami istri dia sama, gejalanya juga ringan, cuman hilang penciuman, cuman batu-batu kayak masuk angin gitu. Suami istrinya swab 7 hari pertama itu langsung negatif, pulang. Dia tinggal sendirian. Kemudian yang suaminya ini hari kedua, 7 hari kedua, hari ke-14 swab masih positif dia. Kemudian swab lagi hari ketiga, swab ketiga dari 7, jadi hari ke-21 ya, 3 minggu di rumah sakit itu masih positif. Jadi hampir sama kayak siswa ini, sudah mau masuk minggu ke-4, udah 1 bulan. Padahal orangnya sehat, ya itu di sana main pingpong, berjemur sampai buka baju, nggak ada gejala sama sekali gitu kan. Tapi ya itu tadi, mungkin virusnya emang cinta banget di dalam badannya, jadi nggak, masih lihat positif aja di waktu di swab kan. Sampai kadang-kadang ada anekdot teman-teman di sana, wah udah ini kayaknya emang virusnya cinta sama kamu kayak gitu, kira bahasa seperti itu kan. Tapi ada juga sih ya pendapat yang bilang sebenarnya itu virus aktifnya udah nggak ada lagi, itu paling sebenarnya bangkainya. Saya nggak tahu sejauh mana informasi itu benar, tapi kenyataannya memang ada yang sampai 3 minggu kalau saya di sana. Kalau yang 4 minggu saya belum tahu karena saya udah keburu pulang. Jadi yang teman ini 3 minggu di sana, masuk minggu ke-4. Nggak tahu swab ke-4-nya itu positif atau negatif, saya nggak dapat info. Kebetulan saya udah nggak di grup lagi, jadi nggak tahu kan. Jadi kita ada grup di sana gitu, kita jadi pasien, kita dimasukin ke grup pasien. Jadi informasi apapun di sana, mau di swab, mau udah makanan udah ada, obat udah ada, kita informasi semua. Dapat paket di sana semua ada. Jadi sekarang karena udah dikeluar dari grup, kita nggak tahu lagi perkembangannya. Itu jadi kondisi yang teman sini. Ada lagi kejadian lain lagi, jadi macam-macam. Saya sengaja cerita menggambarkan suasana di sana itu. Jadi tiap pagi-pagi kita itu kebetulan di lantai 1 tuh mataharinya kurang ya. Saya naik ke lantai 2. Lantai 2 itu matahari ini banyak karena nggak banyak penghalang. Dan rata-rata mereka berjemur di sana berbaris gitu kan. Dan sambil ngobrol. Macam-macam obrolan kan, dari bahas soal penyakit kita sampai obrolan lain kan. Ada satu lagi, dia duluan masuk dari saya. Lucunya gini, dia nggak gitu lama, dia cuma 2 kali 7 hari. Tapi yang lucunya 7 hari pertama dia swab pertama negatif. Jadi dia kan harus 2 kali swab negatif baru bisa pulang. Tergantung dokter sebenarnya sih, karena informasi yang kita terima juga dari teman yang sudah keluar dari rumah sakit negatif, dia cuma sekali swabnya keluar itu, dan menurut aturan WHO atau dinas kesehatan saya bahwa sekarang itu sekalipun negatif bisa pulang gitu kan. Kemudian di rumah sakit tempat saya ini memang ada dokter yang harus 2 kali, ada dokter yang cuma sekali gitu kan. Kebetulan ada teman yang dapat 2 kali. Sama kayak saya dapat 2 kali. Yang dokter maksudnya yang kalau mau keluar tuh harus 2 kali negatif. Hari ini tes negatif, besok harus tes lagi. Kalau besoknya negatif baru pulang. Saya mengalami yang itu. Minggu pertama saya positif, jadi otomatis langsung lanjut karena positif nggak perlu 2 kali.
Tapi minggu kedua, 7 hari kedua, hari ke-14 saya tes negatif. Tapi untuk meyakinkannya besok tes lagi. Kalau besok negatif baru bisa pulang. Tuh. Nah, kemudian teman yang lucunya, teman yang ini dia cerita hari ke-7 tes negatif. Oh, udah senang nih. Tapi karena dokternya harus 2 kali negatif, berarti besok harus tes lagi. Besok tes lagi, hasilnya positif. Tes negatif, jadi otomatis nggak suruh pulang ke dokternya, balik lagi perawatan lagi 7 hari. Ada lagi cerita yang lucu juga, cerita gini, ada yang bapak itu juga di lantai 2, dia swab, mungkin sama, kebetulan harinya bareng sama saya, kayaknya masuknya bareng sama saya. Soalnya 7 hari pertama sama kayak saya positif, ya kan? Kebetulan yang rombongan saya itu ada 4 orang, 2 di bawah, 3 di bawah di lantai saya, lantai 1, 4 di atas. Ya, ada 7 orang ya. Di hari pertama, 7 hari pertama swab, yang di atas itu 4-4-nya masih positif. Di bawah saya sendiri positif, 2-nya pulang, kan? 1 minggu pertama agak kecewa juga. Jujur, ini saya cerita ya. Begitu kita swab 7 hari, ada yang negatif pulang dan kita positif, agak down juga. 1 hari pertama itu down. Jadi kayak banyak pengalaman, ada istri saya ngalamin gitu, dengar down itu hasilnya itu langsung selera makan langsung hilang. Ada teman di kamar ujung, teman istri cewek juga kan, ada teman ngobrol maksudnya, udah swab lagi makan enak, wah enak banget makan pepek deh. Tiba-tiba dapat informasi kalau dia masih positif, udah langsung berhenti makan, hilang selera. Karena besarnya harapan negatif dan mau pulang itu, senang banget tiba-tiba dapat kabar, tanda kutip kabar duka bahwa kita masih positif. Asli down kita. Tapi ya itu tadi saya bilang ke istri, prinsipnya di sini memang seperti video saya sebelumnya, kita memang harus gembira, kita harus memang pandai-pandai menata hati ya, menata pikiran, jangan berpikiran negatif. Udah terima aja, mungkin memang jatah kita bukan 7 hari di sini, jatah kita 14 hari. Enjoy aja, nikmatin aja. Saya menghibur istri saya, menghibur diri saya sendiri, walaupun jujur saya juga ngalamin begitu tahu positif, waduh rasanya gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, karena kita ngeliat ada yang udah negatif udah pulang kan. Jadi kembali ke cerita yang teman saya tadi itu, yang sama saya positif, udah saya positif, teman saya dibawa pulang, yang 4 di atas masih positif. 7 hari berikutnya kita tes lagi, saya negatif. Di bawah sebelumnya ada teman saya, ada 3, ada orang baru juga yang 7 hari juga ada. Jadi dia di lantai 1 itu saya, ada 2 yang lain pasien, 2 negatif, 1 masih positif gitu kan. Hari pertama berarti kan kalau aturannya harus 2 kali negatif gitu kan. Yang lucunya teman di atas nih, begitu pengumuman 7 hari pertama itu, yang 7 hari yang tes kedua itu hari ke-14 ini, tes rapid swab sore keluar, ternyata dari 4 orang ini 2 yang negatif, 2 yang positif. Kita main ke atas kan, lucunya temannya ya mungkin karena udah terlalu lama di sana, udah kayak teman sendiri kan, ada yang ngeledekin gitu kan, ada yang ngeledekin teman yang nggak positif ini kan, langsung diledekin, ulang tahun lagi, dia bilang akhirnya selamat ulang tahun gitu lah, heboh lah gitu kan akhirnya kan. Jadi saking udah akrabnya di sana, udah berapa hari sana udah kayak teman sendiri. Cuman saya mikirnya, waduh nggak diledekin aja kita down, apalagi diledekin. Tapi dasar emang teman yang ledekinnya emang hobi bercanda, dia kan mungkin biasa aja kali ya. Kasihannya dalam arti gini, kalau mereka yang bisa menata hati, menata pikiran mungkin nggak ada masalah ya, enjoy aja. Tapi kalau bagi orang yang terbeban banget di sana, merasa gimana gitu kan, nggak pandai-pandai menghibur diri di sana, bisa tertekan, takutnya malah tambah drop gitu kan. Nah itu kan. Jadi saya berharap sih teman-teman yang di sana, di rumah sakit, siapapun Anda yang nonton video ini, yang tes swab, semoga cepat negatif. Dan kita semua yang belum pernah kena COVID ini kalau bisa terhindar gitu kan.
Jadi itu pengalaman tes swab di sana lucu-lucu, dan apapun yang dilakukan di sana macam-macam, kita beruka informasi, kamu lakuin apa aja ini, oh saya dapat informasi ini caranya, seperti yang saya sebut di video tadi. Jadi apapun yang saya di video sebelumnya, saya laku apapun, disuruh ini saya lakuin, disuruh minum ini saya lakuin semua gitu. Lebih banyak sekali informasi yang masuk kan, karena kita punya teman dapat informasi, mereka juga punya teman dapat informasi dari dokter dari mana-mana. Kita coba semua karena memang belum ada patokan pasti bahwa ini pasti sembuh, minum ini pasti begitu. Hanya kita cobain semua. Itu kalau masa pengalaman. Nah di sana kita biasa sih olahraga, main pingpong, ada kebetulan anak saya di sana, waktu di sana dia senang main pingpong. Saya biasanya nggak biasa, belum pernah main pingpong. Di sana ada pingpong, belajar akhirnya tahu, malah semangat deh mau main pingpong. Soalnya saya kan, saya sih ya, kita banyak di sana, banyak kenal orang dengan berbagai latar belakang, berbagai pekerjaan gitu kan. Perbedaan dulu waktu masih hebohnya COVID dengan sekarang itu, pertama, kalau dulu begitu kita peak mungkin heboh, seluruh dinas kesehatan turun ke rumah kita kita langsung diisolasi, keluarga kita langsung di tracking, kalau di rumah kita langsung didesinfektan, kalau ada keluarga kita positif langsung diangkut semua segala macam itu kan. Ini heboh banget. Kalau sekarang saya nggak tahu apa kebetulan atau memang prosedurnya udah berubah atau saya. Kalau sekarang kalau kita COVID, saya pengalaman saya aja begitu saya COVID, kebetulan saya memang minta dirawat kan, udah dirawat gitu kan. Kemudian ada juga teman yang COVID hasil swab positif, minta dirawat, kebetulan lain rumah sakit ya, minta dirawat, tapi karena menurut rumah sakit, oh ini yang dirawat khusus yang berat aja, kalau gejalanya ringan disarankan isolasi. Ada juga akhirnya teman isolasi, ada juga gitu kan. Ada yang memang di rumah sakit saya juga, kebetulan teman saya juga dia positif, dia memang memilih untuk isolasi, boleh nanti dikasih diresepkan obat sama dokternya, ada juga seperti itu. Artinya nggak sesaklek dulu. Kalau dulu kita positif harus rawat gitu kan, harus di karantina. Kalau sekarang nggak. Kemudian masalah tracking, kalau dulu begitu kita sakit, dinas kesehatan langsung turun di tracking semua keluarga. Kalau sekarang sepertinya nggak tahu apa, hanya di sini di Palembang ya, Palembang atau sudah nasional seperti itu prosedurnya. Saya nggak ada di track, nggak masuk, nggak ada yang di kesehatan datang ke rumah men-tracking belakang. Keluarga saya di tracking itu atas keinginan saya sendiri. Saya inisiatif sendiri, saya tracking. Mungkin kalau saya nggak inisiatif sendiri, mungkin sampai sekarang pun nggak di tracking gitu loh, karena memang prosedurnya udah beda. Yang ini udah dianggap biasa, mungkin seperti apa saya nggak ngerti. Kemudian masalah pemakaman seperti yang bilang tadi, kalau dulu kan harus dimakamkan di tempat tertentu pasien COVID. Sekarang bisa memilih artinya kita bisa di pemakaman umum biasa, tapi dengan catatan ada surat pernyataan menerima, entah itu dari pemerintah setempat, dari RT atau dari apa, atau dari tempat pemakaman bahwa mereka menerima pasien COVID ini dimakamkan di sana. Jadi itu perbedaannya dengan sekarang. Jadi saya mau menekan ini, saya mau menyampaikan bahwa beda dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu kita takut nanti dikucilkan, dianggap apa segala macam. Kalau sekarang sepertinya dengan hal-hal yang disampaikan tadi, dengan tracking, dengan pemakaman yang sudah seperti itu, sepertinya udah hal biasa. Jadi nggak perlu lagi takut apa, nanti malu, karena memang udah beda kondisinya dulu dengan sekarang. Jadi kalau seandainya Anda memang udah tahu COVID positif, nggak usah takut lagi dikucing segala macam, isolasi atau minta rawat di rumah sakit. Jangan Anda karena merasa malu kalau ada yang tahu saya COVID, akhirnya Anda pura-pura nggak positif, pura-pura nggak COVID, akhirnya berkeliaran biasa dan berpotensi menulari orang lain gitu. Tapi satu lagi saya sampaikan, di sana memang ya harus jadi contoh di rumah juga. Di sana saya pakai masker sangat ketat, 24 jam boleh dibilang. Tidur pun kita pakai masker, kecuali makan, mandi, minum, mandi, itu yang kita nggak pakai masker. Di luar itu kita pakai masker, tidur pun pakai masker.
Mungkin itu yang mempercepat penyembuhan juga kali ya. Artinya kalau kita mau tiru, harusnya di rumah pun kalau memang ada yang bergejala, ada yang isolasi mandiri, yang kita yang tidak terpapar juga harus tetap pakai masker. Kecuali di rumah itu nggak ada yang terpapar, mungkin nggak perlu lah kita tidur pun pakai masker kali ya. Kalau begitu ada yang terpapar, memang tidur pun harus pakai masker. Karena kita nggak tahu apa yang kita sentuh, apa yang ini ada virusnya di mana gitu kan. Mungkin itu video dari saya, pengalaman dari saya, mungkin ada hal-hal yang bisa dipetik hikmahnya atau informasi tambahan yang bisa menjadi referensi sahabat YouTube sekalian. Sekali lagi bahwa informasi yang terakhir, kalau seandainya Anda positif COVID, Anda dirawat, jangan pikirkan biayanya, karena begitu Anda positif COVID, semua biaya perawatan, swab, dan sampai Anda keluar, sampai Anda negatif itu ditanggung sama negara, sama pemerintah. Mungkin itu pesan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.